Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik, pagi hari ini kita lanjutkan kembali tahsinul qiraah kita di surah Az-Zalzalah. Di surah Az-Zalzalah. Ustaz akan bacakan langsung surah Az-Zalzalah. Silakan Anda contoh sebagaimana yang Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Idza, ya ini kita harus membedakan antara huruf zal dengan huruf zai, ya. Huruf zal yang seperti huruf dal itu di ujung lidah, di za, ya, idza. Kemudian huruf zai, ya, zul itu berdesis, ya. Zul, zil, za, ya, jangan sampai di ujung lidah. Bedakan antara huruf zal dengan huruf zai, ya. Kemudian itu tebal karena ro sukun atau ro mati sebelumnya berbaris atas fathah. Tebal mengucapkan huruf ro-nya. Kemudian bu, tebal, ya, dibaca tebal karena huruf tebal. Bu. Jangan lupa monyong karena bu berharokat atau berbaris dhammah. Monyong, ya. Bu. Kemudian, ya, ini kita harus pandai-pandai dalam menakar atau mengukur panjang. Ya, ini ada beberapa panjang dua harokat, ya. Idza, kemudian za, zil, za, kemudian ha. Ya, kita harus sama mengucapkan panjangnya, jangan sampai yang satu lebih panjang dari yang lain, atau yang satu pendek atau lebih pendek dari yang lain. Ya, kita harus mentakarnya. Idza zilzalaha, harus sama. Jangan sampai ada yang lebih panjang dari yang lain. Contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, yang pertama dengan yang terakhir itu lebih panjang, terlalu panjang. Takaran huwa harakat cukup seperti naik saja. Idza, za, za, ha. Jangan sampai za, ha, ya, atau seperti ayunan, satu ayunan saja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, harus sama. Kemudian ayat kedua, ya, ayat satu tadi jangan lupa ha-nya besar, ya. Ha wan ha. Kemudian selanjutnya ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, wa jelaskan huruf kha. Kha-nya tebal karena kha huruf tebal. Ya. Kemudian jangan sampai
A terpengaruh dengan huruf kha. Jangan sampai A-nya jadi tebal. Jangan wa jangan wa tapi wa A tetap dia tetap seperti A, jangan berubah menjadi wa ya. Kemudian ro-nya tebal. Ro. Ingat, cara menebalkan ro adalah dengan ya, ini cara simpelnya adalah cara praktisnya dengan ro, bibir bawah kita ini agak seperti sendok dia. Ya, ro. Nah, ini agak naik ke dalam. Ro. Ya. Wa ro. Ya. Kemudian tebal, tebal, sudah tadi kita bahas. Kemudian nah, jangan lupa ini ujung lidah. Ya, bedakan antara huruf sa dengan huruf sin, sa dengan huruf sya, shin dengan huruf so, ya. Itu harus bedakan. Ini yang ujung lidah. Ko tebal karena huruf tebal panjang. Tebal. Laha, ya, hanya besar, panjang 2 harakat. Kemudian ayat ketiga, wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Ya. Wa qa-nya tebal. Kemudian ya. Nun bertemu dengan sin, ya. Kalau di Quran Timur Tengah itu ditandai dengan nunnya kosong. Nunnya tidak bertanda harokat, tidak bertanda apa-apa, kosong. Dan dia dibaca dengung, ya. Dan dengung ini mengarah ke huruf setelahnya. Huruf apa setelahnya? Huruf sin. Maka arahkan dengungnya mengarah ke huruf sin. Insa, seakan-akan kita siap-siap mengucapkan huruf sin. Insa, ya, tipis, ya. Dengung itu mengikuti huruf setelahnya. Huruf setelahnya tipis, maka dengungnya ikut tipis. Kalau huruf setelahnya tebal, maka ikut tebal dengungnya. Contoh misalnya, seandainya huruf sin itu berubah, ya, ini contoh saja. Misalnya sin itu menjadi so, maka tebal. So, ya. Nah, ini sin, sa itu huruf tipis, maka ditipiskan dengungnya. Insa, jangan tebalkan ya. Insa, jangan, ya. Kemudian nu monyong, ma panjang 2 harakat, laha 2 harakat. Selanjutnya ayat 4. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya. Yaum monyong karena waw itu huruf bibir, jadi dimonyongkan, letakkan di situ. Yaum. Kemudian idzi. Pertama ini ujung lidah. Ujung lidah itu maksudnya ujung lidah kita bersentuhan dengan gigi seri, 2 gigi seri atas ujungnya. Ya. Ini kemudian huruf ta kita dengung, ya. Dengung ta, ya. Ini kalau di Quran Timur Tengah ditandai dengan 2 garis yang mereng, 2 garis yang tidak sejajar. Bisa dilihat di Al-Quran kita. Ini, ya, garisnya tidak sejajar. Kalau garisnya sejajar itu tandanya adalah dibaca jelas. Contohnya apa? Di garis yang sejajar itu di ayat
Contohnya ya di ayat 7 ya. Mithqala dzarratin khay. Ya, coba lihat tandanya garisnya sejajar. Beda dengan ayat 4 yauma idzin garisnya tidak sejajar, itu tandanya dengung. Itu tandanya dengung. Tinggal kita lihat hurufnya setelahnya apa? Huruf ta arahkan ke ujung lidah. Yauma idzin zintu ya. Tipis dengungnya. Tuhaditsu tekan dalnya ditekan karena bertasydid. Tuhaditsu su ujung lidah. Ha-nya ha tipis ya. Tuhaditsu tebal. Baroha di ro-nya tebal, ha-nya ha besar, 2 harakat. Jadi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha dibaca tebal ro-nya. Kemudian ayat 5 bi anna rabbaka awha laha ya. Bi an dengung karena nun bertasydid dibaca dengung. In bi an ya dilamakan bacanya, ditahan. Kemudian ro-nya tebal karena huruf tebal, karena berbaris atas. Kemudian ba-nya ditekan, rabbaka ditekan, ka-nya kasih angin sedikit, ka. Bi anna rabbaka ka. Kemudian au monyong, ha pedas, laha besar, huruf besar ya ha-nya. Auha laha. Jadi harus kita tahu membedakan antara huruf ha yang pedas dengan ha yang besar ya. Kemudian ayat 6 yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum ya. Pertama yauma idzin sebagaimana yang sudah kita bahas tadi sebelumnya di ayat 4 ya. Yaumnya dimonyongkan, idzin itu di ujung lidah. Kemudian lihat setelahnya huruf ya, maka dengung ya. Yauma idzi arahkan ke huruf ya. Yauma idzi ya, arahkan ke huruf ya. Kemudian yels tebal karena shad huruf tebal. Yels. Kemudian durun ya, dunya monyong, runya monyong. Kemudian runya tebal karena berbaris dhammah, berbaris harokat u. Duru ya. Kemudian nas dengung, nunnya bertasydid, dengung ditahan. Durunna yels ya, jangan lupa juga yels itu selain dia tebal, dia ditahan shadnya. Jangan terlalu buru-buru mengucapkan huruf setelahnya. Bukan yasdurun tapi ada geseran atau ada yang diseret. Yels ya, ada yang diseret. Yasdurun itu sifat huruf shad ya, ada sifatnya yaitu diseret. Kemudian nasu, nanya panjang, sunya monyong, ya ini dia. Ada 3 huruf yang mirip. Yang pertama huruf shad ya, yang kedua huruf sin su, yang ketiga huruf shin Jadi kita harus pandai membedakan antara huruf yals tebal
Nasu, su, sin biasa, su. Ash, berdesis. Nah, kita sebedakan itu. Jangan terbalik-balik atau tertukar-tukar ya. Atau sama semua. Ya, itu kita harus bedakan. Sekali lagi ya, dengarkan. Yawma idzi yasdurun nasu ashtata. Ash ya. Kemudian tatal ya, itu tandanya mereng juga. Nah, semua garis yang mereng, dua garis mereng dalam Al-Quran Timur Tengah itu dibaca dengung, kecuali dua huruf. Kalau garis mereng berjumpa dengan dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf ro, itu tidak didengungkan, cukup masuk saja ke huruf setelahnya. Ash tatal tal, bukan tatan, ashtatan, bukan ashtatan, tapi ashtatal ya, langsung ke huruf lam tanpa dengung. Liu munyong, raw munyong, ro-nya tebal. Liu raw ya, ini harus dilatih ain ya. Ain itu tidak putus, bukan tapi ada geseran dia, ada sedikit saja digeser. Bukan ya. Kemudian ma panjang, lahum, hum monyong ditutup, lahum ya. Kemudian ayat 7, di ayat 7, ayat 7 dan ayat 8 itu sama. Ya, yang membedakannya adalah dzarratin khaira dengan dzarratin syarra. Dzarratin khaira itu dibaca tidak dengung, dzarratin khaira. Kalau ayat 8 dengung karena garisnya mereng, enggak. Dzarrati. Paham? Coba kita ulang ya. Kita mengaji ini pakai cetakan Timur Tengah ya. Nah, jadi kita standarkan semua biar nyambung dengan pembelajaran tahsin praktis ini. Ya. Ayat 7 perhatikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, faman berangin, mai didengungkan ke arah ya, kemudian ya diseret sedikit. Mal mith, ujung lidah, tebal, dzarra tebal, ro-nya, kemudian dzanya ujung lidah, dzarra, tin kha, tidak dengung, tin. Kemudian khairai, ro-nya tebal, khairai dengung, ya roh, ya, ro-nya tebal karena berbaris atas, kemudian dikasih hak yang besar. Ya roh, ya rah, tapi ya roh dijelaskan. Ayat 8 sama, kecuali dzarrati syarra, ya, itu dibaca dengung. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Dzarrati dengung ke arah shin, ya, dzarrati sya, kita seakan-akan siap-siap mengucapkan huruf shin, ya. Dzarrati sya, kunung ro-nya tebal, syarrai yarah. Demikian surah Az-Zalzalah yang sudah Ustaz bacakan. Semoga Anda semuanya yang menonton video ini melatih ya, sebelum kita setoran besok. Silakan dilatih, sering-sering dilatih, terutama huruf-huruf yang tebal ya. Kemudian kalau ada huruf-huruf yang sama di satu ayat
yang mirip-mirip ya, seperti ayat di surah di ayat 6 itu mirip, banyak yang mirip, maka harus dilatih dengan baik-baik ya, dengan sempurna. Demikian saja pembahasan kita di surah Az-Zalzal ini. Saya doakan sekali lagi semoga Anda senantiasa melatih dan terus melatih bacaannya agar kita mendapatkan bacaan yang sempurna. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.